Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Yuk siap-siap naik yang ke level kedua yang disebut dengan yang namanya lawamah. Lawamah ini much more better dari amarah. Jadi ini level emosi yang udah di tingkat 2 lah. Gitu ya. Ini udah gak nyalahin di luar, tetapi banyak nyalahin ke dalam, itu juga gak bagus. Tapi udah mendingan. Jangan lupa, bahagia itu pilihan. Saya bisa memilih untuk bahagia kapanpun dan dimanapun. Bahagia tuh gak ada urusan sama apa yang terjadi sama diri kita. Gak ada urusan sebenarnya. Cuman karena kita terlalu terlena dengan faktor eksternal, nyimpen remote control tadi di luar, akhirnya apa? Bahagianya milih-milih. Kalau lagi punya duit bahagia, kalau enggak ya udah, misalkan kayak gitu ya. Tapi kita bisa memilih kapanpun dan dimanapun dalam konteks bahagia. Karena kenapa? Gak ada urusannya dengan faktor eksternal. Nah, lawamah itu udah mulai mau masuk ke dinding ke dalam tuh. Karena secara literally lawamah itu artinya sudah ada penyesalan. Contoh, ada loh tipikal orang kalau abis marah-marah tuh puas banget, puas udah marahin dia. Nah gitu kira-kira. Tapi somehow kepuasan itu akan jadi memori yang melukai jiwanya. Tanpa sadar dilukai terus gitu. Jadi kebiasaan marah. Jangan sampai kamu ngomong, omongan itu aja kamu gak suka kamu dengar gitu kira-kira. Nah itu udah mulai ada kontemplasi berarti. Nah berarti kalau ada kontemplasi itu udah mulai mikir tuh. Mau ngomong, mikir dulu. Ada jeda dulu. Nah ini pentingnya hening. Kenapa sih di acara kita tiap mau mulai ada hening dulu? Supaya melatih kita tuh gak kompulsif gitu. Karena reaksi awal tuh biasanya langsung emosi, langsung marah. Maka kita perlu jeda. Maka dalam tradisi Islam kita dijeda sehari 5 kali supaya gak terlalu sibuk gitu. Siang, Allahu Akbar, zuhur, ya sibuk-sibuk, jeda dulu sebentar. Sore, jeda lagi, agak mau menuju malam, jeda lagi. Kenapa? Menjeda itu sangat penting banget gitu kira-kira. Oke ya, supaya nggak di level amarah terus gitu. Nah, the best way yang kita bahas di episode kali ini adalah semoga kita tidak ada di level amarah, semoga kita tidak betah di level lawamah, tapi kita masuk ke level yang lebih better dari 2 ini. Itu yang disebut dengan yang namanya mutmainah. Surat 89 ayat 27 dikatakan, Ya ayuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Ini jiwanya udah mulai tenang nih. Tenang di sini dalam artian dia tidak terlalu sibuk dengan, tidak terlalu terpengaruh dengan faktor eksternal. Karena kenapa? Dia sudah bisa menyelesaikan di dalam. Makanya sering ya ada kata-kata gini, ini orang udah selesai sama dirinya. Selesai sama dirinya maksudnya selesai sama egonya. Ini saya ulang-ulang ya, jangan bosen karena ini penting banget. Manusia gak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Dan ego tuh di dalam. Ada masalah jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Kenapa? Jangan-jangan saya lagi diamarah nih. Makanya problemnya itu terus. Hanya kalau udah mulai ada problem yang ngulang-ulang di situ lagi, jangan-jangan gak naik kelas gitu. Ada sesuatu yang harus dirubah di dalam. Karena perubahan di dalam ini nanti yang akan menentukan perubahan di luar gitu kira-kira. Nah, supaya mudah, amarah tuh gimana sih, lawamah tuh gimana sih, mutmainah tuh gimana sih? Saya akan menunjukkan tabel, di mana tabel ini yang sudah sesuai dengan apa yang sama Dr. Hawkins itu teliti tentang level emosi. Saya kasih contoh. Zona A saya sebut zona amarah sebagai red zone, zona bahaya. Jangan lama-lama di sini, nggak bagus. Zona kuning udah lumayan lah, oke. Tapi sebisa mungkin hari-hari itu ada di zona C aja. Karena zona C ini disebut sebagai zona mutmainah, jiwa yang tenang. Nah, dalam level energi ternyata semakin bawah levelnya, semakin tingkat energinya tuh rendah banget. Maka kalau udah mulai ada rasa apatis, nggak mau tahu, masa bodoh, hati-hati. Itu level rendah di zona amarah yang pasti itu lagi jiwanya lagi dalam keadaan nggak baik. Maka naik satu level itu disebut dengan sedih. Maka sedih berlebihan tuh nggak bagus. Takut berlebihan juga nggak bagus. Maka orang yang takut berlebihan cenderung akan sedih. Sedihnya banget cenderung akan apatis dan dia tidak melakukan kegiatan sosial. Biasanya jadi diam, ngurung, ngunci diri, nggak mau ketemu orang, dan lain. Sehingga energinya tuh mandek dan itu sangat berbahaya. Nah, begitu naik, ini ada zona lawamah. Itu las itu disebut dengan rakus-rakus itu segala pengen.
lebih mending daripada zona apatis. Marah, lebih mending daripada sedih atau takut. Sombong, ini juga hati-hati sih. Sombong itu ada pride. Pride itu energinya lebih oke daripada yang apatis, sedih, dan takut. Karena ini zonanya adalah lawamah gitu kira-kira. Nah tapi kalau kita mau berbicara the best way untuk tetap menjaga jiwa kita waras, jiwa kita seimbang, kalau bisa stay di level 7. Courage, semangat. Maka kan orang kadang-kadang suka nggak semangat ya. Dan lupa kalau semangat itu sebenarnya gratis gitu. Dan ketika semangatnya hilang, redup, itu jangan-jangan lagi ada di lawamah dan amarah gitu. Begitu kita udah semangat, kita akan masuk ke zona berikutnya adalah acceptance. Banyak menerima daripada menolaknya. Kalau orang udah mulai menerima, sadar bahwa yang terjadi pasti hanyalah cerminan. Sehingga level zona mutmainah yang tertinggi, sebetulnya ini masih banyak, tapi ini dimudahkan lah ya, karena di level 9 itu udah level aman. Habis level 9 itu namanya enlightenment, pencerahan. Maka maaf banget, tidak mungkin seseorang mendapatkan pencerahan kalau di dalamnya banyak kegaduhan, nggak bisa. Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Suasananya tenang, relax. Kan nggak ada ya cerita Nabi Muhammad dapat wahyu di pasar misalkan, lagi gaduh, tapi di Gua Hiro. Maka menghening, masuk ke dalam kedamaian itu penting banget gitu. Nah, yang menarik adalah hari-hari ini kita bisa loncat atas bawah dari 1 sampai 9. Bangun tidur lagi happy, itu mungkin di levelnya 8. Begitu lihat handphone, wah mulai tuh problem-problem dari kerjaan datang, bisa drop tuh ke level 2 atau ketiga. Aduh nanti gimana nih, aduh nanti gimana nih, aduh nanti gimana nih. Udah tuh mulai nggak enak. Hati-hati, itu udah mulai masuk amarah tuh. Ya ini nggak usah dihafal-hafal banget sih, tapi yang penting sadar bahwa oke, saya lagi ada di level ini nih. Nah, Hawkins itu memudahkan rasanya. Karena rasa tuh kan susah untuk diceritain gitu ya, sama kenapa sih cemberut lagi bete? Nggak tahu bete-nya tuh gimana gitu kira-kira. Nah, tapi at least ketika kita mulai menyadari saya ada di level mana, kita berusaha untuk naik. Kalau lagi takut, yuk naik ke semangat lagi. Kalau lagi sombong, yuk naik ke semangat lagi. Sombong itu kan pride, ngerasa lebih dan seterusnya. Kalau lagi sedih, yuk naik ke semangat lagi. Setidaknya kita tetap jaga di mutmainah. Meskipun gak mungkin selalu setiap detik di mutmainah kita akan mengalami yang berbolak-balik. Tapi setidaknya mudah-mudahan ketika kita gak terlalu banyak di level kuning atau merah, di situ kita akan bisa menikmati hidup ini dengan lebih bahagia, lebih tenang, dan puncaknya adalah merasakan kedamaian itu sendiri. Karena itu mudah-mudahan nih dengan ngerti jiwa kita, dengan tahu saya ada di level mana, dan yang penting disarankan kalau lagi di zona merah sama zona kuning jangan mengambil keputusan. Karena keputusannya not good. Tenangin dulu hatinya, lepasin dulu semua amarahnya. Maka kalau lagi ada sesuatu, carilah jalan untuk menghening. Karena dengan menghening itu akan menaikkan tingkat kita untuk menuju kepada level jiwa yang lebih baik. ABC direnungkan, disadari, dan mudah-mudahan ini menjadi parameter indikator kita bahwa jiwa saya lagi ada di level mana. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.